Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang Helenisme. Dan anggota kelompok 5 yaitu 1. Nurkolis, 2. Sinta Salsabila, 3. Lia Alfiana Rahmawati, 4. Rifki Zidan Alfani, 5. Wulan Rahmawati. Dan materi yang pertama yaitu pengertian Helenisme. Helenisme diambil dari bahasa Yunani kuno Helenizein yang berarti berbicara atau berkelakuan seperti orang Yunani. Helenisme klasik yaitu kebudayaan Yunani yang berkembang pada abad ke-6 dan ke-5. Helenisme secara umum, istilah yang menunjukkan kebudayaan yang merupakan gabungan antara budaya Yunani dan budaya Asia Kecil, Syria, Mesopotamia, dan Mesir yang lebih tua. Helenisme dibagi menjadi dua fase, yaitu fase Helenisme dan fase Helenisme Romawi. Fase Helenisme adalah fase yang ketika pemikiran filsafat hanya dimiliki oleh orang-orang Yunani. Adapun fase Helenisme Romawi ialah fase yang sudah datang sesudah fase Helenisme dan meliputi semua pemikiran filsafat yang ada pada masyarakat kerajaan Romawi, yang ikut serta membicarakan peninggalan pikiran Yunani, antara lain pemikiran Romawi di barat dan di timur yang ada di Mesir dan di Syria. 3 fenomena mengenai masa Helenisme. 1. Dalam konteks agama. Sepanjang masa Helenisme, pembentukan agama baru dilakukan dengan muatan ajaran mengenai bagaimana umat manusia dapat terlepas dari kematian. Dengan menerima ajaran dan menjalankan ritual-ritual tertentu, orang percaya dapat mengharapkan keabadian jiwa dan kehidupan yang kekal. Suatu wawasan menyangkut hakikat sejati alam semesta dapat menjadi sama pentingnya dengan upacara agama untuk mendapatkan keselamatan. 2. Dalam konteks filsafat. Dalam konteks ini, filsafat bergerak mendekat ke arah keselamatan dan ketenangan. Filsafat juga harus membebaskan manusia dari pesimisme dan rasa takut akan kematian. Dengan demikian, batasan antara agama dan filsafat lambat laun hilang. Yang ketiga, dalam konteks ilmu pengetahuan. Pada masa ini, ilmu pengetahuan terpengaruh oleh campuran berbagai kebudayaan. Kota Alexandria dijadikan sebagai tempat pertemuan antara timur dan barat, sedangkan Athena tetap merupakan pusat filsafat yang masih menjalankan ajaran-ajaran filsafat Plato dan Aristoteles. Aliran-aliran Helenisme. Yang pertama yaitu natural filosofi dengan Demokritus sebagai tokohnya dan filosof-filosof Ionia yang menghargai alam dan wujud benda setinggi-tingginya. Yang kedua yaitu aliran ketuhanan yang mengakui zat-zat yang metafisik diwakili oleh aliran Elea dan Sokrates yang mengatakan bahwa sumber alam indrawi adalah sesuatu yang berada di luarnya. Yang ketiga yaitu aliran mistik dengan Pythagoras sebagai tokohnya yang bermaksud memperkecil atau mengingkari nilai alam indrawi. Yang keempat yaitu aliran kemanusiaan yang menghargai manusia setinggi-tingginya dan mengakui kesanggupannya untuk mencapai pengetahuan, serta menganggap manusia sebagai ukuran kebenaran. Tokoh-tokoh pada masa Helenialisme. 1. Epikurisme. Sesuai dengan namanya, Epikurisme berarti aliran yang diusung oleh Epicurus. Epicurus lahir di Samos dan mendapatkan pendidikan di Athena. Ia mendapat pengaruh dari ajaran Demokratis dan Aristoteles. Pokok ajaran Epicurus adalah bagaimana agar manusia itu dalam hidupnya bahagia. Epicurus mengemukakan bahwa agar manusia dalam hidupnya bahagia terlebih dahulu harus memperoleh ketenangan jiwa.
Bagi Epicurus, tujuan hidup ini adalah untuk mencapai kebahagiaan. Sesuatu dapat dianggap bahagia bila itu terkait dengan kenikmatan, karena segala macam keutamaan hanya akan mempunyai arti sejauh membawa orang pada rasa nikmat. Yang kedua, tokoh dari Stoisme adalah Zenon. Ia berasal dari Citium, Cyprus. Ajarannya mempunyai persamaan dengan Epicurus, yaitu bagaimana manusia dalam hidupnya dapat bahagia. Akan tetapi, untuk mencapai kebahagiaan tersebut, manusia harus harmoni terhadap dunia atau alam, dan harmoni dengan dirinya sendiri. Untuk mencapai harmoni dengan dunia, manusia terlebih dahulu harus harmoni dengan dirinya sendiri. Dalam konsep etikanya, manusia hendaknya mengikuti saja suratan takdir dan penentuan alam baginya. Dengan demikian, ia akan mencapai harmoni dengan alam yang akan membawanya kepada kebahagiaan. Yang ketiga, skeptisisme. Pyrrhe adalah tokoh dari aliran skeptisisme. Pyrrhe memiliki pokok ajaran yang tidak berbeda dengan aliran Epikurisme dan Stoisme, yaitu bagaimana cara manusia agar dapat hidup berbahagia. Di dalam ajaran ini, syarat mencapai kebahagiaan adalah manusia perlu untuk tidak mengambil keputusan, karena orang yang tidak pernah mengambil keputusan ini disebut orang yang tidak pernah keliru. Dengan demikian, orang yang bijaksana adalah orang yang selalu ragu-ragu. Dengan ragu-ragu itu, orang akan tidak pernah keliru. Dan yang keempat adalah Neoplatonisme. Plotinus dan Ammonius Sakas adalah tokoh terpenting dalam aliran ini. Plotinus lahir di Lycopus, Mesir. Pemikiran filsafatnya dipengaruhi oleh Plato dan Aristoteles. Titik tolak pemikirannya adalah bahwa asas yang menguasai segala sesuatu adalah sesuatu. Tuhan dianggap sebagai kebaikan tertinggi dan sekaligus menjadi tujuan semua kehendak. Demikian juga manusia sebagai makhluk bukanlah sebagai ciptaan Tuhan, tetapi pancaran Tuhan. Menurut Plotinus, semua yang ada berasal dari dan menuju kepada yang esa. Ia adalah tujuan segala sesuatu. Dalam menjelaskan proses berasal dan menuju kepada yang esa ini, Plotinus menggunakan konsep emanasi pelimpahan. Selanjutnya saya akan membahas tentang Epikurean. Epikurianisme berpendapat bahwa kesenangan adalah kebaikan utama dalam hidup. Epicurus menganjurkan hidup sedemikian rupa untuk memperoleh kesenangan sebanyak mungkin selama hidup seseorang, namun melakukan secukupnya untuk menghindari penderitaan yang ditimbulkan oleh kesenangan berlebihan. Epicurus secara aktif merekomendasikan untuk melawan cinta yang penuh gairah dan percaya bahwa yang terbaik adalah menghindari pernikahan sama sekali. Dia memandang seks rekreasional sebagai keinginan alami, tetapi tidak perlu secara umum harus dihindari. Epicurus sangat menekankan pada pengembangan persahabatan sebagai dasar kehidupan yang memuaskan. Stoa. Bagi kaum Stoa, bahagia adalah apatheia. A sama dengan not, pathos sama dengan suffering. Sehingga apatheia adalah situasi di mana kita free from suffering, free from emotion, freedom from all passion. Kebahagiaan bagi kaum Stoa adalah tidak adanya penderitaan emosi saat kita tidak diganggu oleh nafsu-nafsu seperti amarah, kecewa, rasa pahit, dan rasa iri hati. Kunci kebahagiaan bagi kaum Stoa adalah manakala kita terhindar dari nafsu-nafsu tidak jelas, kecanduan atau addicted terhadap sesuatu, angkara murka, kehilangan kendali, dendam kesumat, kecemasan obsesif, rasa kesal berlebihan yang dirangkum dalam 4 jenis emosi negatif, yaitu iri hati, takut, sesal atau pahit, dan rasa senang atau nikmat. Kaum Stoa menempatkan kebahagiaan dalam ketenangan batin, yaitu peace of mind, dan bukan dari hal-hal eksternal. Selanjutnya yaitu Neoplatonisme. Pertama, dialektika. Seluruh sistem filsafat Plotinus berkisar pada konsep kesatuan yang disebutnya dengan nama yang esa. Semua yang ada berhasrat untuk kembali kepada yang esa. Oleh karenanya, dalam realitas seluruhnya terdapat gerakan dua arah, dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, yaitu dialektika menurun dan dialektika menaik. Yang kedua, emanasi. Jika ajaran Plato berpangkal pada yang baik yang meliputi segala-galanya, maka ajaran Plotinus berpangkal pada yang esa. Menurut Plotinus, yang esa itulah pangkal dari segala-galanya. Filosofi Plotinus berpusat pada keyakinan bahwa
Yang esa adalah satu dengan tidak ada pertentangan di dalamnya. Yang esa adalah yang asal, dan itulah permulaan dan sebab yang esa dari segalanya yang ada. Yang esa itu sempurna, tidak mencari dan tidak memiliki apa-apa. Dari yang esa itulah keluar sesuatu, dari kemudian mengalir menjadi barang-barang yang ada. Dalam menerangkan munculnya keragaman dari yang esa, Plotinus menyebutkan dengan emanasi dari dia. Plotinus inilah yang esa, kali memunculkan konsep emanasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahap-tahap wujud. Menurut Plotinus, wujud keseluruhannya ada 4. Yang pertama yaitu yang esa atau Tuhan. Menurut filosofi Plotinus, alam semesta bukanlah ciptaan yang esa, melainkan limpahan dari yang esa melalui proses emanasi. Tujuan akhir dari semua wujud adalah terserap kembali ke dalam yang Maha Esa, tempat asalnya. Sifat yang Maha Esa adalah di luar jangkauan pemahaman manusia. Kedua, akal atau nous. Akal keluar langsung dari yang esa dengan kedudukan sebagai asal pertama. Keesaan yang esa dari segala segi menjadi berbilang dengan akal, sebab dengan adanya akal, maka ada lagi yang menjadi objek pemikiran atau makul. Akal keluar dari yang esa bukan dalam proses waktu, sebagaimana dengan wujud abstrak lainnya. Tahap wujud yang nomor 3 yaitu jiwa. Adanya tingkatan-tingkatan wujud ini menyebabkan Plotinus mengatakan adanya 2 macam jiwa, yaitu A. Jiwa yang tidak berhubungan langsung dengan alam indrawi, yaitu jiwa yang dekat dengan akal. B. Jiwa yang merupakan wakil jiwa yang esa, yang menjadikan alam indrawi dan disebut tabiat alam ini. Jiwa adalah wakil akal dalam memelihara dan mempengaruhi alam di bawahnya, dan sebagaimana akal itu sendiri menjadi wakil yang esa. Karenanya, Plotinus mengharuskan alam materi ini mensyukuri akal, bukan mensyukuri jiwa atas nikmat wujud yang diberikan kepadanya. Tahap-tahap wujud yang terakhir yaitu materi. Tingkatan alam materi adalah sesudah alam jiwa dan menjadi asal atau sumber bagi alam lahir ini. Atau dengan kata lain, alam ini adalah refleksinya, sebab materi tersebut adalah di luar hakikat disebabkan oleh ketidaksempurnaannya, sedangkan alam abstrak semuanya adalah hakikat. Demikian pula halnya dengan alam ini, ia tidak mempunyai hakikat yang tidak sempurna. Hakikat dan kesempurnaan yang ada padanya hanyalah bayangan belaka atau salinan dari alam abstrak. Pikiran Plotinus terhadap materi tersebut bertemu dengan pikiran Plato. Pada bukunya Timaeus, Plato mengatakan bahwa materi sebagai pihak yang berhadapan dengan akal merupakan faktor kedua dalam kejadian alam ini. Materi ini menerima pengaruh dan menjadi tempat segala pengaruh. Bagi Plato, materi ini menjadi penjara bagi jiwa. Terima kasih telah melihat video penjelasan materi dari kelompok 5. Bila ada kesalahan penyampaian materi, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.